Emang orang yang masih hidup tuh bisa donor liver ya? Gue baru tahu deh. Hah? Kan selama ini orang-orang yang donor liver masih hidup semua cuy. Iya, gue baru nggak gitu masa. Livernya manusia emang ada 2 ya? Ada 1 tapi dipotong. Oh, Jadi dibuang dipotong. bagian yang itu. Yang bermasalahnya ya? Yang bermasalahnya. Sotoy sih gue enggak, deng. Kapan kira-kira gue bisa berada di fase seperti Uju gitu ya, yang kayak di umur 5 tahun, 6 tahun tapi udah galau mikirin pacarnya marah gitu. Kapan ya bisa masuk ke fase itu ya? Kayak udah umur 30 gini kayaknya gue gak pernah merasakan emosi yang dirasakan Uju gitu. Gak apa-apa Ron, semua orang punya timeline yang berbeda. Timeline-nya Uju kecopetan. Kenapa gue tuh agak heran kenapa Ikjun bisa sesantai itu menanggapi anaknya yang kayak iya dia pacaran sama Mone gitu, tapi habis itu berantem, kayaknya mereka mau putus tuh kayak kesannya serius banget permasalahan anak kecil ini gitu. Iya, mungkin ya emang anak-anak di sana ya kecil-kecil udah pada pacaran semua, di sini juga gitu bukan ya? Ya nggak apa-apa sih, namanya juga part of their life, tapi kayak orang tua dia tuh menanggapinya serius itu tuh menurut gue kayak gimana ya, gue nggak ngerti sih. Bapaknya aja gesrek. Iya, makanya kan dia obrolan di tempat camping kan dia bilang kayak semoga yang baik-baik aja yang nurun ke Iya. ke Uju gitu. Uju aja udah manggil ini kan ibu mertua. Uju tuh kayaknya gara-gara kebanyakan gaul sama Iksun deh dari lahir gue rasa. Jadi agak gesreknya kayaknya kalau dipikir-pikir gesreknya Iksun tuh lebih gesrek dibandingin sama Ikjun gitu. Kalau Ikjun mungkin lebih kayak ngelucu, kalau Iksun lebih yang kayak rebel gitu kali ya. Terus jadinya Uju ke bawah-bawah. Iya, makanya kan selalu dibilang jangan ngajarin yang aneh-aneh, anaknya udah makin aneh gitu. Makanya. Aduh gue gak ngerti banget. Gue kira tuh kayak momen mereka camping tuh akan jadi apa ya, kayak ya momen PDKT lebih lah buat Uju ke Songhwa dan segala macam gitu. Malah ujung-ujungnya Ikjun sama Songhwa lagi yang ternyata emang lebih dieksplor lebih banyak di situ gitu. Tapi belum terlalu gimana-gimana gitu. Gue udah pikiran kotor aja kayak wah tenda 2 nih, jangan malam-malam pindah tenda. Pikiran kotor. Enggak, ini gara-gara lo akhirnya nonton Nevertheless kan, akhirnya lo jadi mikir negatif terus kan, mikirnya seks terus gitu. Astaga, ini gue harus ini nih menyucikan mata dengan holy water. Lo harus netesin mata pakai betadine biar makin steril gue rasa. Gue nggak tahu, gue baru sampai episode 3, cuman gue sanggup kayaknya melanjutkan episode 4. Previewnya aja udah masya Allah. Oke, anyway, Hospital Playlist episode 7 ini bener-bener bener kan ya episode 7 ya? Anyway, Hospital Playlist episode 7 ini menegaskan kecurigaan gue sih, jujur. Kayak sebelumnya kan kita pernah bahas juga soal adegan-adegan Jongsu sama Rosa yang selalu abis itu pasti Ikjun nih, kalau enggak abis Ikjun pasti Jongsu Rosa nih gitu kan. Di episode ini muncul lagi yang kayak gitu, tapi kali ini Rosa ditampilkan dengan lebih agak menakutkan sih menurut gue. Ini kayak aduh, masa sih gue harus melihat ini lagi, kayak gue belum move on dari Navilera gitu, kayak masa sih gue harus berhadapan lagi dengan Alzheimer lagi gitu. Kayak gue gak mau berpikir sejauh itu, tapi wajar juga sih kalau misalkan konflik itu yang akhirnya dimunculkan kayak secara mereka sudah berusia lanjut juga, terus konteksnya lagi di Korea Selatan juga, kayak banyak banget drama-drama di Korea Selatan juga yang menampilkan isu-isu soal Alzheimer itu gitu. Jadi kayak ketika lihat Rosa gak bisa buka pintu tuh kayak langsung main kesana ya, bantuin. Aduh gitu, kayak itu ke gue kalau lagi lapar sih, itu kayak apa sih kodenya apa sih nih gitu. Kayak gue tuh kalau lagi lapar kok gak bisa sih, padahal sebenarnya gue salah pencet atau gimana gitu. Tapi dalam kondisi kayak gitu, aduh mana dia lagi tinggal sendiri lagi kan. Iya. Cuma bener sih kata lo yang waktu habis camping itu kan back to backnya sama scene si kakek nenek ini kan. Dan di situ si Mama Rosa sama Songhwa tuh sama-sama punya persamaan, mereka yang ngajak jalan duluan, dan Mama Rosa juga kesel kan gara-gara diatur sama si kakek Jongsu itu soal cara bersikap. Terus abis gue mengiyakan, wah jangan-jangan iya nih mereka masa depannya Songhwa dan Ikjun. Tau-tau Mama Rosanya malah dibikin sakit. Iya. Jadi ngeri gue. Tapi Songhwa kan emang udah sakit. Oh iya udah duluan ya. Udah sakit duluan gitu.
Ya gue denial sih waktu yang pas berkali-kali kan emang lupa terus kan sampai pendengar kita yang ngomong iya itu udah pasti Alzheimer itu. Gue kayak aduh udah cukup lah teori-teori gelap gitu, gue gak mau yang sedih-sedih. Beneran. Harusnya dari awal emang teori lo bukan buat Andrea, harusnya buat ibunya, biar kayak ya sama-sama menyakitkan sih, tapi setidaknya mengurangi beban pendengar gitu. Karena kayaknya Andrea masa depannya lebih panjang gitu kan kesannya. Kalau Mama Rosa kan kayaknya ya kita semua sayang sih sama Mama Rosa gitu. Gue juga pernah bilang kan di beberapa episode sebelumnya yang kayak kita nih butuh banget nih ibu-ibu open minded seperti ini gitu, yang kita nggak bisa menemukan ibu-ibu ini di banyak drama Korea lainnya gitu. Bahkan ketika ditampilkan langsung sama ibunya Seokhyung pun kayak wah kita bisa langsung ngejudge gitu, kayak gue nggak mau sih ketemu sama ibunya Seokhyung, tapi sayangnya Mina akhirnya ketemu dan ini sudah pertanda buruk guys. Tapi justru ini pertanda bagus sih menurut gue. Kenapa tuh? Kenapa menurut lo pertanda bagus? Karena menurut gue dengan dimunculkannya adegan itu tuh berarti hubungannya siapa namanya Mina sama Seokhyung itu akan progres sih. Oh iya. Karena nggak mungkin dikasih halangan kayak gitu kalau Seokhyungnya nggak akan bergerak ke arah Mina. Iya sih, gitu. betul. Tapi kayak ketika dia bilang pokoknya Seokhyung boleh sama siapa aja kecuali sama dia, itu kayak gue ya masa sih kita harus berhadapan lagi sama mertua jahat di drama Korea. Kayak berapa drama Korea yang harus menampilkan mertua jahat gitu, kenapa ini juga harus memunculkan itu lagi gitu. Gue gak tahu bagaimana nanti ibunya Seokhyung akan berubah, tapi iya cukup membuat gue mengantisipasi kata lo tadi progres hubungan Seokhyung sama Mina sih pada akhirnya, walaupun aduh mertua lagi gitu. Iya, cuman jadi kesempatan Seokhyung buat memperbaiki kesalahan dia sama istrinya sebelumnya sih. Kayak dulu kan dia tahu nih istri gue sama nyokap gue ada masalah, cuman dia nggak berani kayak menengahi untuk ambil sikap gitu loh, kayak lebih cuek dan ngeliat dari jauh aja sampai akhirnya mereka berdua mental breakdown bareng-bareng buat cewek ini gitu. Iya. Sedangkan Mina kan yang belum apa-apa aja dia udah berani stand up buat dirinya sendiri kan, kayak nenek kenapa ngomong santai sama aku gitu kan. Dan seperti yang pernah gue bilang sebelumnya, ya Mina ini menantu yang cocok sama ibu-ibu jahat ini, karena kan apa ya, dia bisa berantem lah ya, dia nggak bisa dia bisa membela diri gitu ya. Dia nggak akan diem aja terus tahu-tahu dipres kayak mantan istrinya si Seokhyung gitu. Iya sih, betul juga sih. Jadi ada berita baik, ada berita buruk juga berarti ya dari adegan di kafe itu gitu. Cuman kayak lucu aja gitu kalau pas Mina bilang Mina sebenarnya berusaha untuk sopan, kayak kalau tiba-tiba udah banmal aja sama gue gitu, tapi dibuka dengan harmoni gitu kayak ibu-ibu udah jelas nih ibu-ibu lagi benerin gincu ya. Berani-beraninya lo manggil dia nenek gitu kan. Tapi emang dia kelihatan jauh lebih tua dari Mama Rosa sih. Mungkin karena dia menggerutu kayak. Iya sih betul. Tapi balik lagi ke Mama Rosa tadi, gue berharap gue nggak tahu deh yang kalau demensia itu bisa sembuh gak sih? Mari kita tanya Google. Oke Google, is dementia curable? According to NHS, there is currently no cure for dementia. In fact, because dementia is caused by different diseases, it is unlikely that there will be a single cure for dementia. Kita butuh orang yang bisa nyiprat air ke mukanya Mama Seokhyung soalnya. Supaya dia sadar kalau dia udah kelewatan. Aduh, Jongwon kasihan banget sih emang. Jongwon kasihan banget. Masalahnya di episode ini 2 hal yang membuat dia kayaknya akan down gitu kan. Iya. Pesan moralnya emang lo gak boleh sembarangan iri sih sama hidup orang lain, Ron. Kenapa tuh? Ya lo gak tahu apa yang sedang menanti mereka di depan sana gitu. Tiba-tiba langsung 2 wanita yang dia cintai punya masalah. Tapi waktu Jongwon di katedral itu, yang waktu dia mau ketemu sama Gyeol, gue agak merasa kesedihannya dia agak berlebihan sih. Kayak ya kan bisa besok gitu, emang tidak ada waktu lain lagi untuk melakukan hal ini kan bukan satu hal yang terburu-buru gitu, maksud gue. Kayak ada plan apa yang lo siapkan sampai akhirnya lo merasa bahwa ini tuh harus hari ini gitu. Apa kalau sudah mempersiapkan katedral dihias dengan lantai es, dinding es atau apa gitu untuk
merepresentasikan Winter Garden atau gimana. Tapi kayak agak berlebihan sih menurut gue tampilan shot itu dengan backsoundnya, dengan wajah si Jongwonnya gitu. Atau kesedihan itu sebenarnya bukan kesedihan karena dia gagal rencananya, tapi kesedihan karena dia mendengar kabar bahwa Gyeol mengalami hal yang buruk. Gimana menurut lo? Mungkin di dalam gedung dia udah pesan catering sebenarnya. Kayaknya itu. Kayak apa yang membuat lo sedih itu apa? Kayak apa lo serugi itu nih hari ini nggak berjalan lancar? Kayak apakah lo sudah mengeluarkan budget banyak untuk mempersiapkan hari ini atau gimana? Atau malah kesedihan itu karena wah Gyeol sedih jadi aku ikut sedih atau gitu mungkin maksudnya. Cuman kayak ketika cincin itu yang disorot tuh kayak gak tau juga sih pakai itu cincin atau apa ya. Siapa tahu surat utang atau gimana kan nggak tahu. Siapa tahu kunci rumah. Siapa tahu iya kan. Siapa tahu yang lain gitu. Tapi ketika itu yang disorot tuh kayak kesannya kenapa mengesankan bahwa ini dia sedih banget, nggak bisa nge-propose atau gimana gitu. Kayak kita juga nggak tahu sih apa yang akan dia lakukan sih. Apakah dia mau propose atau gimana gitu. Mungkin dia udah ini kali perhitungin tanggal primbon yang paling baik. Serius kalau jawaban serius gue kayaknya dia tahu akan ada sesuatu yang besar deh. Karena dia ngerasa perubahan di sikapnya Gyeol gitu. Menurut gue tuh dia selama ini tuh sadar kalau Gyeol itu masih tertutup sama dia gitu untuk hal-hal yang kayak keluarga atau perasaan yang secara lebih dalam. Makanya pas waktu Gyeol terkesan kayak, maksudnya mereka udah sejauh ini nih, cuman Gyeol kenapa nggak bisa terbuka? Mungkin dia agak sedih gitu. Kalau gue sebagai Gyeol ya pesan itu cukup mewakili sih karena ketika dia ditelepon sama rumah sakit pun kan sebenarnya emergency kan. Dan gimana sih lu ketika dengar kabar kalau nyokap lo masuk rumah sakit UGD terus ya lo pasti akan buru-buru berangkat ke sana dong daripada lo harus buang-buang waktu nih untuk menjelaskan apa yang terjadi. Kayak ya kan lo pengen lihat dulu kondisinya seperti apa. Kalau lo udah tahu, kalau lo udah lihat, kalau lo udah ada di lokasi dan lo udah merasa tenang baru lo bisa telepon gitu kan. Harusnya itu apa ya, sesuatu yang mungkin Jongwon juga bisa berpikir sampai situ sih harusnya gitu. Makanya gue pikir kenapa adegan itu dibuat seolah-olah tuh kayak Gyeol tuh menyakiti dia gitu loh. Kesannya kayak rencana kita kayak mutusin gitu ya. Kayaknya mutusin gitu. Terus kayaknya gue udah merencanakan ini dari seminggu yang lalu karena kita seminggu yang lalu kan nggak tayang nih. Itu gue lagi persiapan buat katedral tuh sebenarnya tuh gitu. Tapi ya nggak dijelasin juga kenapa. Terus tiba-tiba seolah-olah ketika dia baca SMS itu kesannya kayak diputusin gitu. Padahal ya kenapa sih gitu. Tapi di sisi lain ya mungkin karena ini di pacar pertama kali ya. Iya namanya juga Jongwon urusan sama pasiennya aja dia ini banget kan, berasa mendalami banget kan pasiennya, bisa makan aja dia langsung sorak-sorai ke teman-temannya. Iya sih bisa jadi. Apalagi sama pacarnya jadi kayak apa ya? Mungkin dia ada sisi over possessive gitu kali. Dan menurut gue si Gyeol tuh sebenarnya tahu nggak sih? Maksud gue diajak ngedate ke katedral tuh kayak pikirannya langsung ngarah ke sana nggak sih? Kayak misalkan ada orang yang ngajak kita, ayo kita ngedate di ketemuan depan KUA ya, itu kayak langsung ini banget gak sih? Mencurigakan banget. Kalau konteksnya KUA mungkin mencurigakan. Tapi kalau misalkan kita ngedate di Istiqlal mungkin tidak mencurigakan. Karena kalau lo ke Istiqlal anyway lo gak boleh masuk bareng, cowok sama cewek dipisah gitu. Tapi kalau dia bilang kayak ke katedral ya mungkin menurut maksud Andrea ya kita berdoa bersama gitu atau enggak mungkin minta restu dari pastor atau apa gitu mungkin kayak gitu sih. Enggak langsung yang kayak pikirannya langsung menikah juga enggak juga. Dan kalaupun misalkan mungkin memang Andrea berpikir kalau dia ngajak ke katedral terus Gyeol menanggapi dengan kayak akhirnya aku dilamar gitu. Mungkin ya Gyeol tuh clueless gak sih sebenarnya anaknya gitu? Iya sih. Orang dia aja nggak tahu sebenarnya Andrea juga punya perasaan sama dia sampai akhirnya dia diyakinkan sama Ikjun kan? Iya, untuk urusan kehidupan kayaknya dia emang agak-agak tell me deh. Kayak lu ya. Iya. Tapi ibunya tuh agak mengejutkan ya. Maksudnya di sini kan dikasih tahu nih ibunya masuk UGD tapi nggak dikasih tahu kenapa gitu. Menurut lo apa alasannya? Mungkin pada dasarnya ibunya emang udah ada sakit, terus pas berantem sama ayahnya, mungkin ayahnya kelewat ngedorong atau mukul bagian apa yang bikin akhirnya jadi pendarahan dan memperparah situasi ibunya. Kenapa bukan ayahnya aja yang nelpon? Kenapa harus rumah sakit yang nelpon? Kan namanya
ceritanya ayahnya jahat. Jadi ya nggak peduli mau emaknya kenapa-napa, abis mukul abis itu ayahnya pergi. Ya, masa abis bapaknya yang mukul bapaknya yang ngobatin? Iya, maksud gue kan lebih psycho lagi. maksudnya iya mungkin bisa jadi kayak gitu, kayak ketika abis dia mukul dia kayak aduh merasa bersalah gitu kan, psycho kan gitu, merasa bersalah, merasa bersalah abis itu nelpon Gyeol gitu kayak ya tadi aku berantem terus tidak sengaja memukul gitu kan. Iya, cuman kayaknya Gyeol nggak ada kontak-kontak sama bokapnya deh. Iya sih. Melihat dia kayak sebenci itu sama yang suaminya pasien itu kan. Iya. Kalau gue curiganya sih sebenarnya ibunya tuh kayak mencoba bunuh diri gitu sih menurut gue. Mencoba bunuh diri, abis itu ya ditemukan sama siapa, abis itu bawa ke rumah sakit gitu. Jadi kayak biar agak traumatis dan dramatis gitu. Lo gelap banget. Soalnya kalau misalkan kecelakaan nih, misalnya abis pergi ke pasar kecelakaan gitu. Kayak ya udah gitu loh. Kayak kurang drama gitu. Karena belakangan ini gue rasa aliran Hospital Playlist ini udah mulai merambah ke drama-drama makja. Cuma nyokapnya Seokyeong doang, kalau dia dibuang juga balik lagi ke Hospital Playlist. Iya sih. Tapi itu misteri yang masih belum terjawab, walaupun sudah pernah ditebak ya, kayak ada bakal konflik nih dari keluarganya Gyeol sama keluarganya Andrea gitu. Tapi kita waktu itu kan nggak menyangka atau tidak bilang kalau ternyata keluarganya Andrea tuh akan masuk ke ranah Alzheimer gitu, yang kayak aduh. Dan gue jadi kepikiran lagi adegan yang waktu Jong Soo sama Jongwon ngomongin warisan itu sih. Kayak mereka ngomongin warisan sesantai itu nih, tapi ini adalah penyakit yang orang-orang Korea tuh paling takut gitu kalau udah kena ini, karena repot gitu kan. Lu sih kemarin ngatain ini Mama Rosa sama kakek Jongsu. Kenapa gue nggak jelas scene-nya, jalan-jalan doang. emang gak, Akhirnya dibikin yang beneran serius kan. emang nggak jelas kan, emang jalan-jalan doang terus nggak tahu kemana gitu. Yang di episode ini mereka abis jalan dari mana juga kita nggak tahu, udah mau sampai rumah aja gitu kan. Sebelumnya kayak kesannya kayak mereka baru berangkat dari episode 5, baru pulang tuh di episode 7 gitu loh. Lama mainnya makanya. Tapi menurut lo ini akan mempengaruhi hubungan Jongwon sama Gyeol nggak? Kalau mempengaruhi secara kedekatan mungkin nggak akan bikin mereka akan putus atau gimana sih, tapi mungkin lebih membuat mereka berjarak karena masing-masing harus menyelesaikan permasalahan sendiri-sendiri gitu loh. Kalau di Junwon sama Iksun kan sama tuh permasalahannya adalah mereka sama-sama tidak terbuka dengan hubungan masing-masing, dengan apa yang terjadi di masing-masing sisi gitu. Nah gua rasa Jongwon sama Gyeol juga akan mengalami hal itu sih. Karena nih kalau lihat dari mereka pacaran di episode 1 sampai yang sekarang, perkembangannya itu juga nggak ada. Kalau gue lihat kayak ya udah cuman di situ-situ aja gitu. Cuman di rumah sakit, terus sembunyi-sembunyi yang nggak sembunyi-sembunyi juga gitu maksudnya. Terus nggak ada hal lain yang membuat hubungan ini tuh jadi apa ya? Menantang gitu. Ya kecuali adalah rumah sakit itu, adegan rumah sakit itu gitu maksud gue. Kayak ya udah, dan gue tuh selalu takut ya setiap kali Jongwon sama Gyeol bareng, karena apalagi setiap ada shot dari luar pintu, kan sering banget tuh shot yang dari kaca pintu kan. Gue tuh selalu takut mereka ketahuan gitu. Kayak nggak tahu kenapa, padahal sebenarnya nggak apa-apa juga kalau ketahuan juga nggak apa-apa gitu kan, udah dewasa juga. Iya, orang udah ciuman siang-siang depan ini. Makanya tapi gue selalu khawatir gitu, kayak ini lo serius berniat untuk sembunyi-sembunyi gitu. Tapi pacarannya tuh di tempat-tempat yang memungkinkan orang untuk ngintip, memungkinkan orang untuk curiga gitu loh, kayak apa sih? Jadi akhirnya nih konflik yang lebih besar datang, tapi ya nggak tahu kalau ujung-ujungnya gimana sama hubungan mereka. Tapi gue sih nebaknya kayak berjarak, karena ya itu tadi kayak belum ada waktu nih gue buat nyeritain gitu. Kayaknya Gyeol tuh masih butuh keep up banyak hal tentang Jongwon, begitu juga Jongwon butuh keep up banyak hal tentang Gyeol. Dan selama 7 episode ini nggak ada, kita tuh nggak pernah tahu apa yang terjadi sama Gyeol di keluarganya dia, backgroundnya dia kayak gimana. Kita cuma bisa nebak kan. Kemarin lo nebak kayak dia tuh sebenarnya anak orang kaya apa segala macam gitu. Tapi nggak tahu kenyataannya itu seperti apa gitu. Iya, dan untuk orang yang ceritanya se-good boy Jongwon, dia udah mikirin sejauh itu buat menikah kan. Cuman sama sekali nggak ada niatan dia kayak buat mengenal keluarga masing-masing gitu loh. Ya itu sih agak aneh sih menurut gue, nggak tahu deh emang budaya di sana kayak gitu atau gimana, gue nggak ngerti.
Cuman gue untuk hubungan mereka berdua sekarang lebih khawatir ke Jongwonnya sih. Karena gue yakin kayaknya kalau Gyeol udah ngomong itu dia pasti cerita sih, walaupun nggak tahu kapan, cuman pasti dia akan terbuka sama Jongwon gitu. Beda sama Jongwon, gue malah takut jadi dia yang tertutup gitu loh. Dia ngerasa kayak ini si Gyeol udah terbebani sama keluarga dia nih. Terus dia jadi nggak mau cerita soal Mama Rosa. Akhirnya Gyeol jadi ngerasa jangan-jangan Jongwon jadi berubah gara-gara tahu permasalahan keluarga gue nih. Padahal Jongwon juga lagi sibuk mikirin nyokapnya, cuman nggak mau ngasih tahu Gyeol gitu. Iya, kalau itu bisa kayak kebaca ya dari sikapnya Jongwon ya, kayaknya kayak dia nggak enakan kalau mau ngerepotin yang orang lain, nggak mau bikin khawatir kayak gitu-gitu ya. Padahal sebenarnya itu justru yang bahaya justru dalam sebuah hubungan yang kayak gue tuh paling nggak suka sama hubungan yang membuat satu sama lain tuh saling nebak apa yang terjadi gitu loh. Iya. Apa sih? Lo kan pacaran. Ya udah gak sih, ceritain aja gak sih gitu. Kayak, iya. jangan bikin orang-orang nebak gitu kayak gue tuh gak bisa baca pikiran orang gitu. Jadi kayak Junwan nih. Makanya kayak Junwan tuh udah contoh yang paling kacau sih di hubungan antara dokter-dokter ini dan pasangannya masing-masing sih, di luar Seokyeong dan masa lalunya ya. Tapi kayak komunikasi tuh yang penting banget gitu. Kayak dia putusnya juga bisa dibilang putusnya nggak baik-baik juga gitu kan. Terus belum move on, baru dengar suara di telepon aja langsung gemeter gitu loh. Kayak ya ampun, kasihan banget Junwan. Abis itu udah makan roti basi, aduh. Tapi itu beneran roti basi ya, bukan sekadar dia kesedek. Gak tahu, gue rasa sih roti basi sih. Kayak kombinasi roti basi sama soda tuh menurut gue nggak baik gitu. Maksud gue tuh, aduh, gue nggak tahu. Tapi Junwan tuh di episode ini udah paling relatable banget sih. Kayak pas Jongwon bilang nanti sempetin buat belanja ya karena udah makanan udah habis gitu kan. Terus itu tuh udah kayak wah, Junwan tuh gue banget sih. Kayak gue tahu kulkas gue kosong tapi gue mager, gue nggak mau ngapa-ngapain karena mood gue lagi nggak bagus gitu. Iya. Dan itu tadi kayak dia nggak bakalan bisa move on dari perasaan itu sampai akhirnya dia mengkonfrontasi Iksun gitu. Tapi menurut gue setelah dia tahu si Iksun ada di Jakarta. Iksun di Bekasi nih, kan Junwan di Siloam kerjanya. Setelah dia tahu Iksunnya udah balik ke Korea, nggak butuh waktu lama dia akan datangin sih. Kayaknya dia udah se-hopeless itu, dia kayaknya nggak gerah gitu pengen konfront langsung. Harusnya sih ya, dari setelah dia mendengar telepon Iksun lagi sama Uju itu harusnya dia bergerak lah ya. Gue rasa juga sebenarnya dia punya kok motivasi untuk tidak makan makanan basi sebenarnya. Cuman kayak butuh waktu aja untuk dia mengumpulkan semua keinginan buat bergerak itu menurut gue. Soalnya kayak selama beberapa episode ini Junwan tuh miserable banget, yang butuh temen banget gitu loh. Kayak butuh temen banget tapi gak semua orang bisa memberikan waktu yang lebih buat dia gitu. Dan mungkin ini momen dimana dia berpikir bahwa ya kalau orang-orang gak punya waktu buat gue, ya gue harus punya waktu buat diri gue sendiri lah, paling gak menyelesaikan masalah ini gitu. Iya, dia pasti lama-lama lelah juga hidup menyedihkan kayak gini. Lama-lama capek juga kali makan roti sama soda doh. Iya, karena mereka kan juga kemarin putusnya baru lewat telepon doang kan, dan cuman kayak gitu doang, gak benar diselesaikan secara gentle gitu. Iya nih Iksun ini juga, aduh. Walaupun dia menyedihkan gitu, sempet kelawak juga tuh waktu dia ngelihat nama yang di HP Ikjun. Kan Ikjun udah takut kan, wah Iksun nelfon nih langsung mau kabur. Terus ditanya Jongwon, itu tadi siapa gitu. Gue kira dia tahu itu Iksun gitu, ternyata dia bilang siapa ya tadi, Fumiko-san apa siapa. Orang Jepang apa gimana? Iya. Aduh, lawak aja deh. Lawak banget kayak anak-anak di rumah lu tuh teriak terus. Masih sore, udah mau maghrib sih. Takutnya ada kolong wewe. Oh, sama yang paling penting dari episode ini adalah gimana mereka ngebawa satu topik yang pada akhirnya melebar ke 1,5 jam durasi episode ini. Lo nyadar gak? Apa tuh, topik apa tuh? Topik soal lupa. Lupa diri. Lupa segala hal. Lupa diri iya, lupa makan iya, lupa macem-macem pokoknya. Oh kayak, iya sih ya. Kayak gue seneng banget sih, entah kenapa episode ini menurut gue yang paling
yang paling gampang ditebak dan yang paling gampang bikin kita jadi kayak ngeh benang merahnya apa gitu loh. Iya. Kayak Seokhyung lagi makan gitu, nelpon sama ibunya lagi makan, habis itu keluar dari tempat makan ketemu sama Mina dan kawan-kawan, udah makan belum? Diajak makan, habis itu makan lagi gitu kan, kayak lah kenapa ini, apa dia lupa dia udah makan atau gimana? Dia sengaja tahu. Orang ini kan yang pas di shot porsi makannya si Seokhyung itu dikit banget, kayak dia sengaja banget dia bakal makan 2 krotter gitu. Dia tahu bakal diajak sama Mina. Apalagi setelah si anak siapa? Intern itu. Dia intern ya? Iya, dia si intern. Anak intern itu muji Mina kan. Dokter Mina lucu gitu, langsung dia udah gue ikut lah. Kalau gue pikir itu dia lupa sih sebenarnya. Tapi yang paling ngena itu ada 2 momen sih yang paling ngena. Yang waktu si anak magang yang kembar, si Yunbok waktu itu, yang waktu dia udah ngerasa kayak nih kakaknya si pasien nih nyebelin banget gitu kan. Iya. Ini nyebelin banget gitu. Terus kayak dia udah bad mood aja, udah kesel aja gitu. Terus akhirnya pas dikasih tahu sama Ik-jun, dia baru sadar kalau oh iya gitu. Maksudnya kayak gue lupa kalau posisi gue sekarang adalah dokter dan dia adalah pasien. Dan gue lupa gimana paniknya seorang pasien untuk bisa menemukan perawatan yang terbaik gitu, kayak menurut gue momen yang wajar kalau si Yunbok nangis sih menurut gue. Dan di situ Ik-jun juga ngejelasinnya dengan sangat baik banget. Sama yang waktu dokter yang teriak-teriak di UGD. Oh iya benar. Iya kan, itu ironis banget nggak sih? Kayak gue nggak tahu apakah itu memang mereka pengen menampilkan bahwa ya ketika manusia tuh di satu titik dia bisa lupa sama kemampuannya atau kesabarannya atau apapun dalam dirinya dia kalau dia udah terjepit kondisinya gitu. Yang kayak dia teriak-teriak di sini tuh nggak ada dokter apa gitu. Terus pas dikasih tahu ternyata dia dokter, dan ternyata dia dokter anak, dan ternyata anaknya yang sakit gitu. Kayak wah gue abis itu nonton itu langsung kayak gue butuh waktu sebentar buat mencerna ini kayak. Iya, itu padahal dia scene-nya cuma sebentar kan dibandingkan yang kakaknya pasien cewek itu. Cuman menurut gue langsung kayak nonjok banget gitu loh. Iya. Iya, ternyata manusia tuh bisa kalau lagi depres tuh bisa sehilang arah itu gitu. Iya banget, kayak aduh, itu adegan yang paling rentetan di bagian-bagian ending episode ini yang paling ngena sih. Itu terus abis itu Gyeol, abis itu Junwan, habis itu Rosa, ya kan? Kayak wah itu dah di ending itu kayak tak langsung kena. Sama satu lagi yang paling gue suka adalah gimana episode ini menggambarkan bahwa kita tuh memang perlu untuk supel dan tahu banyak orang seperti Ik-jun gitu. Oh iya. Sumpah. Awalnya gue pikir kayak nggak penting, ini adegan pasti nggak penting nih gitu, awalnya kan gitu ya, kayak Ik-jun kenal sama ini, Ik-jun kenal sama itu, terus Ik-jun kenal sama tukang bersih dan segala macem, sampai security gitu kan. Tapi ada Songhwa di situ bareng sama dia gitu, dan Songhwa yang menyaksikan semua itu. Dan ketika ada satu pasien yang nggak dikenal, ternyata keluarga pasien itu adalah si security yang si mas-mas cemas bilang dia tuh kayak ketus terus orangnya gitu, kayak ngamuk-ngamuk terus gitu, kayak wah padahal itu kan hari Minggu segala macem, tapi Songhwa selalu bilang kayak ya kan dia melakukan pekerjaannya dengan baik, kalau lo nggak boleh kayak gitu kan. Terus nggak nyangka aja kalau ternyata pas Songhwa lagi nyari keluarga pasien, dia pun bilang kan kayak nggak nyangka ternyata kita udah nyari jauh-jauh, ternyata deket ya orangnya gitu. Kayak ya ampun. Gue pas scene itu tuh ngerasa relate banget, kayak Songhwa adalah gue gitu. Karena dulu di kantor teman-teman yang deket sama gue tuh rata-rata extrovert semua kan. Dan tiap kita mau keluar makan siang tuh pasti gue jadi selalu orang yang nungguin mereka untuk bertegur sapa dan yang lain dulu. Kayak aduh gue pengen cepat pergi gitu. Bedanya Songhwa kan dia cinta kan. Cinta. Jadi dia tetap nungguin Ik-jun. Malah ketawa-tawa dia. Iya, dia seneng banget sih ngelihat gimana interaksi Ik-jun sama semua orang gitu. Tapi ya dari adegan-adegan receh itu kemudian kita dibawa ke adegan besar yang akhirnya Songhwa pun juga sadar gitu bahwa ternyata ini ya gunanya jadi orang kayak Ik-jun gitu loh. Kalau gue pikir kayak nggak perlu yang jauh-jauh, ternyata orangnya juga deket-deket sini juga. Dan itu satu momen yang menurut gue sangat-sangat emosional juga sih, ketika si satpam itu dia bahkan gak kenal sama ibunya sendiri kan, udah 30 tahun gitu. Iya. Dia kan juga bilang kayak gue gak pernah tahu
ibu gue kabarnya seperti apa pada saat ini gitu. Tapi tiba-tiba dia kondisinya saat itu dan tiba-tiba gue disuruh bertanggung jawab nih jadi walinya dia gitu. Dan di situ kan si mas-mas cemas yang langsung kayak aduh lama banget sih ngasih keputusan gitu kan. Sementara Songhwa kayak ya sabar. Bener-bener kayak kita tuh diajarkan banget di episode ini kayak kita tuh harus tahu cerita dari sisi orang itu sebelum kita juga ngejudge gitu loh. Jadinya kayak dan dia nangis. Tapi gue rasa dia nangis tuh juga penuh makna gitu loh kayak apakah dia nangis karena emang dia akhirnya ketemu sama ibunya lagi atau karena dia nangis karena emang dia bingung harus gimana atau gimana gitu. Iya sih, maksud gue untuk ukuran udah lama banget gak ketemu gitu mungkin perasaannya gak akan sedalam anak dan ibu biasa kan. Jadi mungkin dia kayak mixed feeling gitu sebenarnya. Selain Junwan akan makan makanan sehat nih, apa yang akan lo harapkan dari episode selanjutnya? Dari Hospital Playlist episode 8 minggu depan. Gue gak nonton preview nih kebetulan, jadi I don't know what's going on. Apa ya, mungkin karena episode sekarang si Iksong couple udah dimanja, jadi kayaknya mereka ini deh bakal menurun, kasih kesempatan yang lain. Gue malah sempat overthinkingnya, lo inget gak sih yang pas Songhwa ditelepon nyokapnya pas di parkiran atau di mana gitu. Terus nyokapnya sibuk cerita soal entah anak tetangga atau anak temennya kayak, iya dia di rumah sakit kamu juga kok, kamu ketemu gak? Enggak kok, saya jarang berhubungan sama kardiologi gitu. Ingat gak sih lo? Dan itu cewek kan, si nyokapnya itu ngomongin anak cewek kan. Terus gue mikir kardiologi, jangan-jangan ini jadi orang ketiganya Junwan sama Iksun. Karena kan Junwan lagi kesepian kan. Terus kayak kalau misalkan dia masih terlalu keras hati buat konfront ke Iksun, terus dia malah ini ntar deket sama cewek lain. Tapi kenapa lo mikir ibunya Songhwa ngomong gitu terus nyambunginnya ke Iksun gitu sama Junwan gitu? Kan kata lo sendiri tiap ini ada fungsinya. Terus ngapain si nyokapnya itu ngomongin anak tetangga tanpa ada bridging apa-apa? Oh, jadi Songhwa akan memperkenalkan anak tetangga mamanya itu ke Junwan gitu maksud lo? Bisa jadi, atau tanpa Songhwa pun ya gak sengaja ketemu, orang sama-sama di bagian yang sama kan mereka. Mungkin tapi kayaknya gak akan langsung di episode berikutnya gak sih? Gak tahu ya, ini kayak gue ngelihat pola dari episode-episode yang lalu juga sih. Kayak permasalahan si ibunya Gyeol juga kan kayak loncat 2 episode baru muncul lagi gitu kan. Bisa jadi sih, tapi gue masih tetap berharap Junwan akan menyelesaikan dulu sih apapun permasalahannya dengan Iksun dan clearin semuanya sebelum memang dia mau melangkah atau kenal sama orang lain gitu menurut gue. Iya. Karena itu cara yang paling make sense. Maksud gue kayak ini kita lagi nggak ngomongin Park Jeon sama Yoonagi gitu, kayak ini udah hubungan orang dewasa yang udah 40 tahun, 35 tahun gitu loh, kayak udah ya emang semua harus dikomunikasikan gitu. Dan itu salah satu hal yang gue suka dari drama ini sih, bahwa ya nggak ujuk-ujuk, semuanya tuh nggak ujuk-ujuk, iya, semua tuh proses gitu. Dan sebagai fansnya Gom-Gom Couple, gue ini sih sempat ngeliat kan Mina meluk-meluk boneka beruang atau apa gitu kalau nggak salah. Nah yang gue nggak tahu itu emang dasarnya dia punya boneka itu atau jangan-jangan dikasih Sokyong ya? Atau jangan-jangan dia halu, dia beli aja terus habis itu dia berharap dia berhayal ini adalah Sokyong gitu kali. Iya, ngirim sendiri ya, ini sendiri, bahagia sendiri. Biasa kan, anaknya kan suka gitu, makan steak berdua juga seolah-olah berdua padahal dimakan sendiri gitu. Oke, berarti episode ini kita udah gak punya teori nih, kita kasih kalem aja kali ya. Atau lo sebenarnya ada teori tapi lo masih sedang merangkai kata-kata. Iya, gue sebenarnya punya teori tukang makan tentang 3 orang tukang makan di Hospital Playlist itu. Cuman kayaknya itu gue butuh riset lebih lagi deh. Mungkin kita perlu episode khusus untuk membahasnya. Siapa tuh? Junwan, Songhwa sama? Gyeol dong. Gyeol, iya oke. Kasih teaser kali apa, kenapa ini lo menganggap ini sebagai hal yang penting gitu. Penting karena cara makan mereka itu sebenarnya menunjukkan ketidakstabilan emosi mereka. Lu kali yang tidak stabil hidup lu. Iya sih, yaudahlah gue mau keramas dulu daripada ntar kayak anak magang lepek. Tapi ngomong-ngomong ini teori juga berguna buat lo, Nat. Kan lo makan juga lama banget kan? Iya sih, cuman ini untuk khusus untuk orang yang makannya banyak, cepet dan gak bisa dihentiin. Kayak mereka bukan bertiga. Orang yang makannya lama sampai makannya tiba-tiba basi kayak lo gitu ya? Enggak, bukan juga kayak lo yang suka ngambil kulit ayam gue padahal gue sisihin buat yang terakhir.